Assalamualaikum Sobat Semaba. Pada segmen Mengejar Surga ini, kita akan membahas rahasia besar yang akan mengubah hidup Sobat Semaba sekalian nih. Kalian ingin tahu kunci mendapatkan ilmu? Yuk simak sampai habis videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sobat Semaba yang saya banggakan, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan pelajar yang bisa berpikir kritis. Kita sebagai manusia diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu fungsinya adalah untuk berpikir. Manusia adalah salah satu makhluk yang paling mulia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini manusia berbeda dengan makhluk yang lainnya. Manusia diberi akal untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Manusia juga bisa berpikir untuk menemukan pengetahuan-pengetahuan baru dan ilmu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia. Seperti yang dijelaskan di dalam Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai dengan ayat 191 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wahtilafil laili wan nahari laayatil lil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaru fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhana wa qina adzabannar. Di dalam ayat tersebut dijelaskan bahwasanya Allah menciptakan siang dan malam, Allah menciptakan bumi dan langit. Itu sebagai salah satu tanda-tanda kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berakal atau bagi orang yang berpikir. Di dalam ayat tersebut dijelaskan bahwasanya manusia dalam keadaan apapun, baik keadaan berdiri maupun duduk maupun berbaring, seharusnya bisa berpikir mengenai apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan berpikir kita akan menjadi manusia yang ulil albab. Di dalam ayat tersebut dijelaskan juga bahwasanya tanda-tanda kebesaran Allah yang diciptakan di dunia ini sangat banyak sekali. Dan tanda-tanda tersebut hanya bisa diketahui oleh orang-orang yang mau berpikir, orang-orang yang menggunakan akalnya. Perlu kita ketahui bahwasanya dengan akal pikiran kita akan menemukan pengetahuan-pengetahuan baru. Dari pengetahuan yang dibuktikan dan bisa dipelajari, akhirnya kita bisa mempunyai ilmu yang nantinya bermanfaat bagi kehidupan kita sebagai manusia. Sobat Semaba yang saya banggakan, di dalam mencari ilmu kita harus tahu bahwasanya mencari ilmu itu ada syarat-syarat yang perlu kita miliki. Karena mencari ilmu itu tidak sembarang bisa tercapai jika kita tidak memiliki syarat-syarat di dalam mencari ilmu. Adapun yang pertama, perlu kita ketahui bahwasanya seorang pelajar di dalam mencari ilmu harus memiliki kecerdasan. Di sini kecerdasan yang harus dimiliki adalah kecerdasan emosional, kecerdasan sosial yang nanti akan berhubungan dengan kemampuan berpikirnya. Kemudian juga di dalam mencari ilmu kita harus memiliki semangat, kemauan yang keras untuk berusaha mencari ilmu yang akan kita tuju, untuk mencari ilmu yang nanti bermanfaat bagi kita semuanya. Terus yang ketiga, di dalam mencari ilmu kita juga membutuhkan biaya. Jadi tidak ada satupun ilmu yang kita miliki tanpa mengeluarkan biaya. Kemudian yang keempat, di dalam mencari ilmu kita harus memiliki rasa sabar. Karena dengan rasa sabar
menjalani apa yang kita laksanakan pada saat mencari ilmu itu nantinya akan menghasilkan ilmu yang bermanfaat. Yang terakhir, yang kelima maksud saya, yang kelima adalah harus ada guru. Di sini mencari ilmu harus ada guru yang membimbing. Tanpa ada yang guru membimbing, kita tidak akan mendapat ilmu yang bermanfaat. Dan yang terakhir adalah membutuhkan waktu yang lama. Di dalam mencari ilmu kita butuh waktu, tidak instan, karena mencari ilmu itu ada proses-proses yang harus dilalui. Demikian itu tadi, berpikir dan mencari ilmu itu adalah salah satu hal yang saling berhubungan. Intinya, kesimpulannya, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai manusia yang memiliki akal, sebagai manusia yang mampu berpikir, dan nantinya bisa mencari ilmu sesuai dengan apa yang cita-citakan, harus sesuai dengan syarat-syarat yang saya sebutkan tadi. Terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.